Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tuhan Maha Satu, bukan satu bilangan, juga bukan berarti bersatu dengan makhluknya. Sebelum ada makhluk, zatnya Tuhan sudah ada dan sudah kuasa atas zatnya sendiri. Makhluk pasti membutuhkan penciptanya. Banyak manusia mempunyai prasangka Tuhan membutuhkan makhluknya, butuh dikenali dan menyebut namanya, dan mensejajarkan makhluk dengannya. Itu hanya karena gagal pemahaman mereka saja. Itu ilmu tafsir menurut mereka saja, dan seruan ayat jangan samakan, jangan sekutukan, mereka ingkari. Mereka bahkan tidak percaya dengan adanya zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anehnya mereka merasa makrifat dan merasa makrifatnya tertinggi, yang berarti yang tinggi kebohongannya. Saksi yang harus ada yang disaksikan, kalau tidak ada yang disaksikan menjadi saksi di pengadilan, apakah dapat dibenarkan? Tuhanmu Maha tahu kebohongan dan tidakmu. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib ada sebelum ada makhluk, setelah ada makhluk, dan sesudahnya makhluk. Tuhan Maha Pengasih yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dikasihnya, walaupun meminta yang diminta selain Dia. Mungkin yang dipertuhankan batu, dan meminta dengan sungguh-sungguh dan mau berusaha. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikannya. Mungkin yang diminta kesaktian atau lainnya, akan tetapi itu sifatnya sementara, hanya di dunia saja. Di akhiratnya pasti berbeda, karena bekal hidup itu ada janji di awal kehidupan saat persaksian. Makrifat wajib sebelum ada rasa iman. Makrifat pondasinya iman, iman pondasinya agama. Salah iman hanya neraka balasan amal ibadah kalian. Mereka yang menyekutukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada ampunannya. Manusia dilahirkan membawa bekal Islam karena ada perjanjian dan persaksian. Begitu juga ada yang menganggap dirinya sama dengan Tuhan, karena Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan perintah, memerintahkan malaikat dan iblis bersujud kepada Adam, dan ada juga yang memahami Tuhan hanya setinggi Nabi Adam. Makrifat ke diri sendiri lebih wajib daripada mengenal Tuhanmu, karena faktanya yang tidak mengenal dirinya beranggapan ruh dengan Tuhan sama, entah ruhnya siapa saja. Kebanyakan semua agama yang telah rusak pemahaman umatnya demikian. Begitu pula Samiri yang membuat patung sapi yang dapat hidup
Kalau di umat Nabi Muhammad, mereka-mereka yang ingkar seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Dan mereka hanya iman satu sisi. Ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas dan dekat. Salah satunya mereka ingkarinya atau bertauhid bermata sebelah. Diri terdiri dari sisi jasmani dan rohani. Islam tempatnya di jasmani, iman wilayahnya rohani. Jangan sampai terbalik, disuruh sholat kalian jawab sudah. Kalian kerjakan di rohani, sedangkan iman kalian tempatkan di pikiran, dan tentunya yang dapat dipikirkan itu pasti makhluk. Jasmani hanya dapat makrifat adanya dalil, contohnya mata, makrifat dengan adanya semua warna dan seterusnya. Makrifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya dalam rohani. Islam dan iman wajib dimakrifati secara ilmunya. Makrifat yang artinya tahu, mengetahui, memahami, mengenal, dan lain-lainnya. Dua sudut pandang yang berbeda. Orang yang makrifat, dasar makrifat, mereka sadar kalau tidak ada pertolongan yang maha kuasa, tidak bisa berbuat apa-apa, akan tetapi dari sudut pandang orang awam seperti kita, setelah makrifat dapat melakukan yang dilakukan Tuhannya atau sakti, mandraguna, dan lain-lain. Orang yang sakti itu bisa jadi masih di tingkatan tarekat dengan adanya karomah amalan yang dilakukan. Terkadang itu hanya sebagai pembelok jalan menuju Tuhannya. Yang sakti belum tentu makrifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang makrifat belum tentu sakti. Ketahuilah itu semua dari sifat wenangnya zat yang maha kuasa. Iman, hidayah, maupun kesaktian itu mutlak miliknya secara ilmu hakikat, secara syariat wajib dicari dan untuk berusaha dan berdoa, dan kesempurnaan itu hanya miliknya. Semua makhluk pasti membutuhkan Tuhannya, disadari maupun tidak disadari. Madunya beragama, mengenal Tuhannya. Salah yang dituhankan, neraka yang akan kita rasakan. Wassalam.